Perkenalkan, nama saya Nicholas Fabrizio Wikarsa. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Bisa ceritakan tentang diri Anda? Nama saya Nicholas Fabrizio Wikarsa. Saya lahir di Makassar dan saya berkuliah sarjana desain di Universitas Multimedia Nusantara. Dan saya sejak kecil sudah sangat suka dengan menggambar. Saya sangat suka dengan seni, dan saya rasa saya ingin memulai karir saya di dunia desain karena seni adalah passion saya sejak kecil, dan saya ingin bekerja di bidang yang menurut saya sesuai dengan passion saya. Apa yang melatar belakangi ketertarikan Anda pada bidang desain grafis? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, karena sejak kecil saya sering menggambar dan saya sangat suka dengan seni, saya rasa dengan memulai pekerjaan di bidang yang sesuai dengan hobi saya, maka pekerjaan akan menurut saya lebih ringan dan saya akan dengan lebih bergairah mengerjakan pekerjaan tersebut. Apa kelebihan utama yang Anda miliki yang relevan dengan posisi ini? Kelebihan yang saya miliki adalah saya menilai diri saya sebagai orang yang dapat bekerja di bawah tekanan. Jadi apabila ada briefing atau ada briefing yang secara tiba-tiba atau misal deadline yang mepet, menurut saya bisa bekerja di bawah tekanan. Dan juga saya menilai diri saya sebagai orang yang sangat kreatif, karena saya dari kecil sangat suka dengan seni dan suka berkreasi dan suka berkarya. Oleh karena itu, menurut saya hobi saya dalam menggambar dan seni ini sangat melatih kekreativitasan saya. Apa kekurangan atau keterbatasan yang Anda miliki sebagai seorang desainer? Keterbatasan atau kekurangan saya adalah, menurut saya menilai diri saya sebagai orang yang masih kesulitan dalam mengatur waktu. Jadi saya sangat kadang sering terbalik prioritasnya. Kadang saya suka melakukan tugas yang mungkin tidak menjadi prioritas utama saya, atau melakukan hal-hal lain yang tidak menjadi prioritas saya, dan saya juga terkadang suka lupa detail-detail penting dalam mungkin pekerjaan saya. Dan untuk mengatasi ini, saya menggunakan sticky notes, post-it gitu, yang seperti yang kertas yang dapat ditempel, dan saya menempel ini di meja kerja saya supaya saya dapat melihat tugas-tugas saya, jadwal-jadwal saya yang harus saya kerjakan supaya saya tidak lupa. Selanjutnya, apa proyek desain yang pernah Anda kerjakan dan paling merepresentasikan kemampuan Anda? Berhubung saya masih S1 dan saya masih belum punya banyak pengalaman kerja, saya belum bisa mengatakan ada proyek saya yang merepresentasikan saya secara pribadi. Tetapi saya memiliki banyak karya di portofolio saya yang saya sangat suka, dan menurut saya karya-karya saya ini berbicara untuk saya, seperti itu. Jadi saya merasa saya direpresentasikan oleh karya-karya saya, bukan dari proyek saya sejauh ini, karena berhubung saya belum punya terlalu banyak pengalaman kerja di proyek-proyek desain. Bagaimana proses Anda mulai dari menerima brief hingga menghasilkan desain final? Jadi pertama-tama saya akan meminta hasil brief dari klien, atau klien akan memulai briefnya dengan saya. Setelah itu saya akan mulai mencari inspirasi. Inspirasi ini akan saya akan mencari inspirasi di YouTube, di Pinterest, melihat tinjauan hasil karya desainer sebelumnya, atau hasil karya yang sebelumnya sudah pernah ada, atau misalnya melihat hasil dari riset, seperti itu. Jadi saya akan melakukan riset dari topik hasil briefing, dan kemudian saya akan mulai membuat mind map, dan mind map ini saya akan jadikan mood board. Lalu mood board akan saya jadikan keyword, dan keyword akan saya jadikan big idea. Dan dari big idea ini saya akan membuat yang
membuat sketsa kasar mengenai topik yang sudah di brief di awal. Dan sketsa kasar ini bisa berupa low fidelity untuk misalnya website atau aplikasi, atau saya akan membuat sketsa kasar misalnya untuk post media sosial seperti itu. Jadi saya akan membuat banyak sketsa kasar dan banyak low fidelity ini. Kemudian dari sketsa kasar ini saya akan melakukan brief lagi dengan klien. Apabila ada salah satu dari banyak sketsa kasar yang diterima, maka saya akan melakukan lanjut ke proses finalisasi. Apabila briefing dari hasil briefing tidak ada yang ditemukan, tidak ada ada yang klien tidak suka dari hasil saya, maka saya akan membuat sketsa baru, lalu kemudian akan saya briefing lagi sampai kliennya memilih satu dari banyak desain kasar. Lalu akan saya kemudian ke proses finalisasi dan akan saya tunjukkan kepada klien. Dan selanjutnya, bagaimana Anda menggunakan AI dalam proses kerja sebagai seorang desainer? Sebagai seorang desainer, saya menggunakan AI sebagai teman riset. Jadi saya menggunakan AI ini untuk melakukan riset di awal, di tahap inspirasi juga, di tahap saya mencari inspirasi. Jadi AI akan saya gunakan untuk mengumpulkan informasi. Lalu saya juga dapat menggunakan AI untuk membuat gambar sebagai referensi, supaya saya memiliki gambaran untuk apa yang akan saya kerjakan. Jadi kayak AI ini membantu saya untuk memudahkan pekerjaan saya, terutama dalam bentuk riset dan mengumpulkan informasi. Bagaimana cara Anda menyikapi revisi atau masukan yang berbeda dengan pendapat Anda? Revisi dan masukan ini akan saya saring tergantung dari siapa yang memberikan revisi. Apabila klien, menurut saya revisi dari klien itu adalah mutlak. Saya tidak bisa mengubah atau tidak setuju dengan klien. Tapi sama halnya dengan bos atau atasan saya tetap harus melaksanakan perintah dan instruksi dari atasan atau atasan saya. Atau kemudian ada juga revisi dari tim atau revisi dari rekan kerja. Nah, kalau untuk revisi dari rekan kerja ini, karena kita melakukan brainstorming, maka menurut saya revisi dari rekan kerja ini dapat kemudian saya dapat mendiskusikan revisi ini dan mencari jalan keluar yang terbaik dari revisi ini. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan jika menerima brief yang kurang jelas atau mengalami perubahan di tengah proses pengerjaan? Brief yang kurang jelas akan saya tanyakan lagi, akan saya konfirmasi lagi, akan saya perjelas lagi entah itu dengan klien atau dengan atasan. Kemudian kalau ada perubahan yang dilakukan di tengah proses pengerjaan, kembali lagi itu memang sudah tanggung jawab saya sebagai desainer. Oleh karena itu, apabila hal tersebut akan terjadi, saya akan tetap mengerjakan perubahan-perubahan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, menurut Anda, apa peran seorang desainer grafis dalam sebuah tim kerja? Menurut saya, peran desainer grafis itu sangat penting dalam sebuah tim kerja, karena desainer ini adalah orang yang tugasnya itu adalah merealisasikan ide dari sebuah tim, merealisasikan ide-ide atau pembahasan-pembahasan dari tim. Misalnya apabila ada tim yang ingin membuat kampanye, dan kampanye ini misalnya seperti kampanye deforestasi, maka tugas desainer grafis adalah merealisasikan dan memvisualisasikan yang sudah dipikirkan, yang sudah direncanakan, dan yang sudah dibahas dalam tim kerja. Jadi menurut saya tugas desainer grafis ini sangat-sangat penting. Sekian dari saya, terima kasih.